Izinkan kami untuk mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan diri saya Hafizah Farah Zahra. Saya Dewi Lanjar. Saya Seri Fitriana. Saya Muhammad Wajniha. Saya Muhammad Khalid. Yang pertama kami akan menjelaskan dampak perdagangan keuangan orang-orang Portugis dari bangsa Eropa pertama yang mencapai kepulauan Nusantara dan mengetahui kekayaan rempah-rempahnya. Setelah berhasil menguasai Malaka pada 1512, Portugis mengirimkan 3 kapal yang dipimpin oleh Antonio de Lebrun ke Maluku untuk membangun monopoli khusus. Khususnya Cengkih dan Pala. Kedatangan bangsa Portugis membawa dampak atau pengaruh lain bagi Indonesia dalam bidang kebudayaan, yaitu berkembangnya agama Kristen atau Katolik di Maluku yang disebarkan oleh Franciscus Xaverius. Berkembangnya musik keroncong berasal dari Portugis, peninggalan bangunan yang berupa benteng-benteng Portugis, nama-nama orang Indonesia menggunakan nama Portugis, benda-benda peninggalan Portugis berupa meriam. Portugis, masa penjajahan Portugis yang terjadi selama puluhan tahun tidak hanya meninggalkan luka, namun beberapa perubahan dalam berbagai bidang yang bernilai positif. Warisan positif dari Portugis masih tetap lestari, bahkan menyatu sempurna dengan sendi kehidupan Indonesia dari beberapa segi berikut diantaranya. 1. Segi politik, adanya hukum perdata dan pidana yang dipakai saat pengadilan merupakan bentuk dari politik Portugis kala itu yang berhubungan dengan nilai dan norma sosial. 2. Segi ekonomi, sampai sekarang kaum barat adalah memiliki kapital yang telah menguasai bidang industri di negara tercinta ini. Jika hal tersebut dibiarkan, maka bangsa kita akan tergerus pihak asing. 3. Segi sosial budaya, membentuk feodalisme yang lebih memuliakan pangkat daripada prestasi. Jadi bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat masih perlu diperbaiki sesuai dengan identitas bangsa yang tercantum pada Bhinneka Tunggal Ika. 4. Segi pendidikan, saat pertama kali Portugis masuk, mereka membentuk penjajahan juga mendirikan sekolah kejuruan dibagi 2, yaitu juruan kedokteran dan calon pegawai negeri. 5. Segi teknologi, Indonesia mulai komunikasi atau memberikan informasi penting secepat kilat karena ada mesin telegraf yang diwariskan penjajah. 6. Segi pertahanan, pabrik senjata memunculkan di daerah Gresik dan Semarang sehingga saat perang tidak pakai bambu runcing lagi. Dampak kedatangan bangsa Spanyol. Pengaruh Spanyol di Indonesia berawal ketika pada tahun 1512 orang Spanyol bernama Magellan mengalami ke pelabuhan Malaka. Magellan berhasil menguasai Malaka pada tahun 1515 dan mendirikan benteng di sana. Ini awal dari penjajahan Spanyol di Indonesia. 1. Dampak politik. Penjajahan Spanyol menghasilkan penurunan kekuasaan politik, menciptakan sistem kolonial dan menciptakan pelembagaan Spanyol. 2. Dampak sosial budaya. Penjajahan Spanyol menyebabkan penyerbukan budaya Spanyol, penyerapan sistem nilai dan ideologi, dan penyerapan bahasa Spanyol. 3. Dampak ekonomi. Penjajahan Spanyol menghasilkan model ekonomi, memusatkan kekayaan dan pemusatan sumber daya. 4. Dampak pendidikan. Penjajahan Spanyol menghasilkan penyebaran pendidikan formal yang berfokus pada pengajaran bahasa dan bahasa. Selain itu, penjajahan Spanyol juga menyebabkan pengabaian pendidikan informal yang berfokus pada sistem nilai dan keilmuan. Dampak kedatangan bangsa Inggris. Inggris mulai menduduki Indonesia sejak keberhasilannya mengalahkan pasukan berjenderal British pada 1811. Thomas Telpon
ditunjuk sebagai letnan gubernur untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia, kedatangan bangsa Inggris di Indonesia membawa dampak positif dan negatif. Di antaranya yaitu dampak positifnya, yang pertama, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang laku di pasaran ekspor Eropa. Yang ketiga, memperkenalkan teknologi multi-crops dalam pertanian. Dampak negatifnya, yang pertama, rakyat makin miskin karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda. Yang kedua, sawah dan ladang menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun. Tiga, beban rakyat makin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen membayar pajak mengikuti kerja rodi serta menanggung resiko apabila panen gagal. Dampak kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda diketahui sudah menjajah Indonesia sejak awal dari ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai dengan didirikannya komisi dengan VOC yang kemudian dilanjutkan dengan penerapan beberapa kebijakan yang menyangsakan rakyat. Adapun dampak dari kedatangan Belanda yaitu bidang politik. Dampak negatifnya yaitu Belanda mempengaruhi jalannya kekuasaan kerajaan atau perintah pribumi. Dampak positifnya saat pelaksanaan politik banyak bermunculan tokoh belanja berpendidikan yang kemudian pada masa pergerakan nasional memperjuangkan status kemudian Indonesia. Bidang ekonomi, dampak negatifnya menjadikan para pengusaha pribumi seperti aparatur pemerintah kolonial mereka tidak dapat menghasil sebesar sebelumnya karena harus membayar kopeti. Dampak positifnya, petani lokal pribumi mengenal jenis-jenis tanaman rempah-rempah yang laku di pasar internasional seperti lada, merica, kopi, dan lain-lain. Kesimpulannya, ada dampak yang memang berpengaruh positif untuk kemajuan bangsa. Tidak ada lagi ketertinggalan cara berpikir dan bekerja lebih modern. Begitulah efek panjang ketika suatu negara dijajah oleh pihak yang sudah memiliki keunggulan lebih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kapan bangsa Indonesia mengetahui tujuan bangsa Eropa ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah? Kapan? Apa yang menjadi alasan utama kedatangan bangsa Eropa ini ke Indonesia? Bisa diulang tidak? Apa dampak positif dan negatif kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Gak bisa bos, gak bisa. Dewi dengerin. Apa pengaruh Portugis datang ke Indonesia? Ya. Dalam. Aku mau. Apa yang memicu perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Portugis? Apa yang memicu? Saya ingin menjawab pertanyaan baik Pak. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis pada awal abad ke-16. Pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka, sebuah pelabuhan penting di Selat Malaka yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Bangsa Eropa
datang ke Indonesia dengan 3 tujuan atau biasa disebut dengan 3G, yaitu mencari rempah-rempah atau gold. Yang kedua mencari kejayaan atau glory, dan menyebarkan agama Nasrani atau gospel. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memberikan dampak negatif dan positif. Dampak positif yang pertama, rakyat sengsara, miskin, menderita, dan lain-lain. Dampak 2, positif, pembangunan infrastruktur pendidikan dan rakyat mengenal komoditas barang yang laku di pasaran. Dampak terpenting kedatangan bangsa Portugis adalah gangguan dan kekacauan jaringan perdagangan yang sebagian besar terjadi akibat penaklukan Malaka dan penyebaran Kristen awal di Indonesia. Pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Dengan demikian, penyebab terjadinya perlawanan terhadap bangsa Portugis adalah sikap mereka yang memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rupiah Sofia, Nabila Sagita, saya Rizka Ulia. Nama saya Muhammad Ahyan. Nama saya Farel Ernanda. Nama saya Muhammad Yusuf. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dampak kolonialisme atau penjajahan terhadap bangsa terhadap masyarakat Indonesia. Yaitu yang pertama, yaitu dampak dari negara Portugis terhadap bangsa Indonesia adalah di bidang agama. Selain membangun monopoli perdagangan bangsa Portugis juga melakukan upaya Kristenisasi di Maluku. Penyebaran agama Kristen pertama kali dilakukan oleh Franciscus Xaverius, seorang misionaris berkebangsaan Spanyol. Pada 1546 sampai 1547, Xaverius bekerja di antara orang Ambon, Ternate, dan Morotai. Meski mendapat tantangan dari penguasa kerajaan Islam setempat, banyak orang Ambon yang akhirnya memeluk agama Kristen Katolik. Hal ini terlihat dari nama-nama orang Ambon yang meniru nama-nama orang Portugis, seperti De Pereira, De Freitas, Lopes, Dias, dan sebagainya. Sampai tahun 1560-an terdapat sekitar 10.000 orang Katolik di wilayah itu. Kemudian 30 tahun berikutnya jumlah telah mencapai berapa? Telah mencapai bidang kesenian. Salah satu pengaruh Portugis dalam bidang kesenian adalah musik keroncong. Keroncong berasal dari musik Portugis abad ke-16 yang disebut pado. Pada awalnya, pado adalah nyanyian yang dibawa para budak dari Afrika Barat ke Portugis mulai abad ke-15. Setelah itu, balada-balada keroncong romantis yang dinyanyikan dengan gitar menjadi sangat terkenal di wilayah perkotaan Portugis. Bidang bahasa. Adapun peninggalan Portugis dalam bidang bahasa ditunjukkan dengan sejumlah kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa contoh kosakata antara lain gereja, mentega, sinyo, sepatu, pesta, sabun, meja, dan minum. Hal ini mencerminkan peranan yang dimainkan oleh bahasa Portugis di samping bahasa Melayu di seluruh pelosok Nusantara. Selain itu, pengaruh paling besar dari kedatangan bangsa Portugis di Indonesia adalah tergantungnya dan
kacaunya jaringan perdagangan sebagai akibat ditaklukannya Malta. Dampak penjajahan Spanyol. Penjajahan Spanyol memiliki dampak negatif yang besar pada masyarakat pribumi yang menetap di Indonesia, seperti berkurangnya populasi, perpisahan keluarga, kelaparan, dan hilangnya budaya dan tradisi mereka. Yang paling menonjol di antara mereka semua adalah genosida dan permusuhan. Inggris, pengaruh penjajahan Inggris bagi masyarakat Indonesia dalam aspek ekonomi adalah sebagai berikut. Dampak positif: 1. Diperkenalkannya sistem sewa tanah. 2. Perkebunan di Jawa terus berkembang. 3. Penghapusan sejumlah kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat. 4. Penerapan sistem perdagangan bebas. Dampak negatif. 1. Monopoli oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam perdagangan. 2. Timbul persaingan tidak sehat karena pengusahanya pribumi dengan modal kecil salah bersaing dengan perdagangan besar. 3. Beban pajak sistem sewa tanah sangat memberatkan dan membuat rakyat semakin miskin. 4. Kerja rodi, pembudakan, dan monopoli masih dilakukan. Belanda mengakibatkan runtuhnya kekuasaan feodal di Indonesia saat itu. Selain itu, kedudukan dan perekonomian penguasaan pribumi juga melemah. Dan pada masa pemerintahan Belanda, hal itu pun mengakibatkan turunnya derajat dan kehormatan penguasaan pribumi. Udah, Pak? Udah? Udah, Pak. Ada pertanyaan. Ya, gitu.